Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan kitab soal jawab tentang masalah aqidah, yaitu pembahasan kitab Al-Ilmu Al-Mustatab karya Syekh Ahmad Muhammad Abu Su'ud Al-Hamdan. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala. Mu'allif hafidhahullah berkata, ma aqidatul wala'i wal bara, apakah keterangan yang dimaksud dengan aqidah wala dan bara. Al-wala'u mahabbatul mu'minin wa nusratuhum. Wala itu artinya mahabbatul mu'minin, mencintai orang-orang yang beriman. Wa nusratuhum, dan menolong mereka. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa yang disebut dengan wala itu apabila terkumpul pada diri kita dua hal. Pertama, mahabbah, cinta, dan yang kedua, nusrah, menolong. Jadi siapa saja yang menolong ya seseorang atas dasar cinta, maka dia berarti telah memberikan walaknya. Fayajibu ala kulli muslim an yuwaliya ahlal Islam. Wajib setiap muslim memberikan walaknya kepada Islam, kepada penganut agama Islam. Jadi kita sesama muslim mesti wala, mesti mencintai dan mesti menolong. Ingat baik-baik, asas al-wala, prinsip dasar wala itu adalah al-mahabbah, mencintai, an-nusrah, menolong. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka merupakan wali, merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Artinya sesama mukmin harus memberikan walaknya. Memberikan walaknya. Kita harus wala kepada Islam dan ahlul Islam. Kita harus wala kepada iman dan ahlul iman. Kita harus wala kepada tauhid dan ahli tauhid. Kita harus wala kepada sunnah dan ahlus sunnah. Bara, maka kita harus bara. Ya, kepada siapa? Bara dari kekufuran dan ahli kekufuran. Kita harus bara ya dari syirik dan ahli syirik. Kita harus bara dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Itu yang disebut dengan al-wala wal bara. Al-bara huwa al-bugdu lil kafirin. Bara artinya benci kepada orang kafir. Barakallahu. Kalau tadi di atas mahabbah, cinta, maka lawannya benci. Nusrah, menolong, maka lawannya apa? Ayo, memusuhi. Barakallahu. Memusuhi. Kata para ulama, bara itu tidak cukup hanya dengan benci. Apalagi bencinya kata anak muda sekarang. Apa tuh benci? Hah? Kok pura-pura aja?
Apa tuh benci itu? Berarti kan benci teh bohongnya. Makanya Fadilatul Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Setiap orang yang benci belum tentu memusuhi. Tapi kalau orang memusuhi pasti benci. Makanya kata beliau, tidak cukup hanya dengan benci tapi harus memusuhi. Barakallahu fikum. Apakah antum benci kepada orang kafir? Ayolah jawab. Iya. Kita kepada orang kafir benci. Benci karena apa? Karena innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu apa? Najis. Najas. Najasatul i'tiqad. Mereka najis apanya? Keyakinannya. Diterangkan di sini al-bara'u al-bughdhu lil kafirin, yaitu benci kepada orang kafir. Wa kullu man yu'adil mu'minin wa kullu man yu'adil mu'minin, dan benci kepada setiap orang yang memusuhi orang-orang yang beriman. Luar biasa. Lawannya cinta adalah benci, lawannya menolong adalah memusuhi. Benci kepada orang kafir dan benci siapa saja orang yang memerangi orang yang beriman. Orang yang memusuhi orang yang beriman. Kalau ada ahli tauhid, pada saat terjadi peperangan antara Islam dan orang-orang kafir, umpamanya, barakallahu fikum, antum lihat kan, orang Yahudi itu, Zionis Yahudi, ada nggak yang beragama Islam? Ada. Mereka orang Yahudi yang beragama Islam, dan mereka tinggal bersama dengan kaum Zionis Yahudi. Ketika terjadinya perang antara Yahudi dan kaum muslimin, maka mereka ahli tauhid umpamanya, muslim umpamanya, yang berada di kalangan orang-orang kafir, maka itu termasuk apa? Musuh. Kenapa? Salah, mereka berada di barisan orang-orang Yahudi. Zionis Yahudi. Makanya di dalam kitab Syarhu Kasfi Syubuhat, dalam kitab Syarah Kasfi Syubuhat, dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa termasuk juga musuh bagi Islam dan kaum muslimin pada saat terjadinya peperangan adalah siapa saja yang berada di barisan orang-orang kafir. Makanya antum jangan jadi orang yang sok toleran. Sok toleran. Jangan. Kita harus memiliki posisi yang jelas. Ya. Siapa kita ini? Fal muslimu yu'adi a'da al-Islam. Muslim itu pasti memusuhi musuh-musuh Islam. Wala yattakhidul kafirina awliya. Muslim itu tidak akan menjadikan orang kafir sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai pelindung, ya, sebagai pimpinan yang kita memberikan wala kepada dia. Tidak boleh. Wala yattakhidul kafirina awliya. Tidak boleh seorang muslim menjadikan orang kafir sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai pelindung. Itulah sebabnya kenapa seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Apakah kafir kitabi, apakah kafir musyrik. Nanti wanita muslimah ini akan memberikan walanya kepada siapa? Kepada suaminya yang kafir ini. Tidak boleh. Fala yuhibbuhum. Dia tidak boleh mencintai orang kafir. Wa yatawallahum. Dia tidak boleh, ya, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, ya, sebagai teman setianya. Wala yusafihim. Dan dia tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman pilihannya. Li'annahum a'da'un lillah. Karena mereka semua itu adalah musuh bagi siapa? Musuh bagi Allah. Fala yajtami'u imanun billah. Keimanan kepada Allah tidak mungkin berkumpul. Wa hubbun li'a'da'ihi. Dengan kecintaan kepada musuh-musuh Allah. Fi qalbil abdi. Pada hati seorang hamba. Makanya kalau antum nih
yang masih suka-suka memuji orang kafir, ya, datang ke Amerika, oh, Masya Allah, Amerika itu indah sekali. Amerika itu luar biasa, gedung-gedungnya, orang-orangnya ramah-ramah, Masya Allah, Amerika itu orang yang bodoh. Tidak mengerti harga iman dan tidak mengerti buruknya kekafiran. Berdalilu qauluhu ta'ala, berdalil firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kalian ada teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Idza qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim dengan pengikutnya, mereka pernah mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Masya Allah, Nabi Ibrahim dan kaumnya itu ya sorohah, terus terang. Pepatah bilang as-sorohatu rohatun, terus terang itu enak. Ya enak. Kayak antum nih, kalau antum terus terang tuh enak. Saya berulang kali di masjid, hatta di kampus, ya, ketika ditanya orang, Ustaz, apa manhajnya? Saya jawab, manhaj saya salafi insyaallah. Ana salafiyun insyaallah. Nggak susah tuh ngomongnya tuh. Ketika mereka tanya, kenapa sih mesti salafi Ustaz? Saya tanya, antum ngerti nggak salaf? Ngerti Ustaz? Apa itu salaf? Salaf ya generasi sahabat Nabi Ustaz. Jadi kalau salafi, apa artinya? Ya orang yang mengikuti generasi sahabat Nabi. Pertanyaannya, boleh nggak saya pengen jadi pengikutnya sahabat Nabi? Kalau orang itu seorang ahli sunnah, pasti jawabannya harus. Kenapa? Mengerti ahli sunnah harga seorang sahabat Nabi. Kalau dia mengatakan, tapi kan sahabat Nabi juga manusia biasa. Ini kepolisian yang begitu. Kan sahabat Nabi juga orang biasa. Mungkin salah, mungkin benar. Mulai ini. Mulai. Ya. Nah, ini kepolisian ini. Begitu ya. Jadi kita ini harus menjadi orang yang apa? Berterus terang dengan kebenaran. Seperti halnya Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengatakan dengan terus terang kepada orang-orang kafir di kala itu, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami adalah orang yang berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari sesembahan kalian yang kalian sembah selain daripada Allah. Berlepas diri dari berhala dan para penyembah berhala, berlepas diri dari kesyirikan dan ahli kesyirikan. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdo. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdo abada hatta tu'minuna billahi wahda. Luar biasa. Lihatlah oleh kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan para sahabatnya, dengan para pengikutnya, dengan sangat tegas mengatakan, ya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'budun, dan dari semua yang kalian sembah min dunillah, selain daripada Allah, kafarna bikum, kami telah mengkafirkan kalian karena memang kalian kafir. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdo, dan tampaklah antara kalian dengan kami, antara kami dengan kalian, al-adawatu, satu, saling bermusuhan, wal bagdo, saling membenci. Ingat baik-baik, bermusuhan dan membenci.
Membenci saja cukup, tidak cukup. Harus bermusuhan. Karena banyak orang yang membenci tapi tidak bermusuhan. Tetapi kalau bermusuhan sudah pasti membenci. Waqad wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abada, selamanya. Bermusuhan selamanya, benci selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja, sampai kalian menjadi ahli tauhid. Ini pengertian al-bara. Dan tadi sudah kita bahas apa itu al-bara, apa itu al-bara. Jadi ada berapa ya rukun wala? 1, mahabbah, cinta. 2, nusrah menolong. Lawannya ada berapa rukunnya bara? 1, benci, al-bughdu, benci. Yang kedua, al-adawatu, memusuh. Apakah di hati kita benci dengan orang kafir? Ayolah jawab. Apakah di hati kita memusuh orang kafir? Kira-kira kalau seperti itu, doyan tidak nonton drakor? Hah? Kira-kira doyan gak nonton drakor? Ya. Kira-kira mungkin nggak seorang mukmin yakni takjub dengan orang-orang kafir? Mungkin apa tidak? Hah? Tidak, kan kita lagi cerita orang yang wala baro, gimana sih? Mungkin lagi gimana ceritanya? Makanya kalau saya ngomong dengerin lagi cerita apa ini? Main jawab-jawab aja. Nggak mungkin seorang mukmin itu yakni mencintai orang kafir, nggak mungkin. Kira-kira kalau antum ditawari oleh wanita kafir yang cantik jelita, ya, sampai badannya kayak boboso, atau boboso? Iwak boboso, bro. Apa tuh iwak boboso? Herang, ngerti herang? Celing, ya kan? Ya, wanita yang sangat cantik tapi dari kalangan kafir, mau tidak, Pak? Hah? Mau tidak, Pak? Jawabnya istikharah dulu gitu. Antum nih gimana? Ya, udah tahu kafirnya kafir musyrik, ya jangan istikharah dulu. Kalau kafir kitabi boleh, tapi kalau kafir musyrik tidak boleh. Boleh tidak kita menikah dengan kafir musyrik? Kafirah musyrikah? Tidak boleh. Kalau dengan kafir kitabiah, kafir kitabiah boleh tidak? Boleh. Doyan? Ya. Dulu ada sahabat Nabi yang mulia namanya itu Amr bin Al-As, ahli politik. Yo. Ini antum sedang ngomong ahli politik, langsung ingat tanggal 14 ya. Amr bin Al-As, dia ahli politik. Menikah dengan seorang wanita ahlul kitabiyah. Umar bin Khattab bilang, ceraikan istrimu. Dia tanya, apakah ini diharamkan? Umar bingung jawabnya. Kata beliau, tidak. Tetapi pada diri mereka banyak kuman dan penyakit. Masya Allah. Jawabannya pintar. Ya kalau ditanya, apakah ini haram? Dia bilang, tidak. Tetapi seorang wanita kitabiyah, kafirah kitabiyah, maka dia banyak kuman dan penyakit. Ya, antum mau menikah dengan wanita yang banyak kuman dan penyakit? Nggak mau. Pung wanita sehat aja kadang-kadang penyakitan ya, dan banyak kumannya. Apalagi wanita yang sudah terindikasi banyak kuman dan penyakit. Makanya saya anjurkan kalau antum pengen menikah dengan wanita ahlul kitab, nanti aja kalau jadi wanita, jadi istri yang keempat begitu. Ya. Kalau masih satu mah jangan. Ya. Begitu ya. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya. Ya. Pertanyaan yang ke-27. Man hum as-sahabatu wa mal wajibu tujahahum. Siapakah mereka para sahabat Nabi dan apa kewajiban terhadap mereka? Al-jawab, as-sahabiyyu man laqiya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mu'minan bihi. Dia beriman kepada Nabi. Jadi orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi pada saat bertemu itu. Wa mata ala dzalika. Dan dia mati di atas keimanan. Walau takhallalathu riddatun, meskipun sempat murtad. Meskipun sempat apa? Murtad. Ada sahih menurut pendapat yang benar. Artinya sahabat Nabi yang pernah murtad terus masuk Islam lagi, maka masih diterima keislamannya. Kafir, muslim, kafir lagi, muslim lagi, masih diterima. Walau takhallalat ya ridatun alal sahih. Kalau dalam kitab Nukhbatul Fikar, walau takhallalatir ridatu alal asah, meskipun disela-selai dengan murtad menurut pendapat yang sahih. Walahum martabatun aliyatun, sahabat Nabi mempunyai kedudukan yang tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari para sahabat Nabi. Ya. Walahum martabatun aliyah fi dinina, dalam agama kita. Bahkan seluruh sahabat Nabi masuk surga apa tidak? Seluruh sahabat Nabi masuk surga apa tidak? Dijamin apa tidak? Iya. Antum dijamin apa tidak? Tidak. Sahabat Nabi dijamin? Iya. Antum dijamin? Tidak. Sahabat Nabi seluruhnya dijamin masuk surga. Mau ahlul bait, mau goer ahlul bait. Mau dari keluarga Nabi ataupun bukan keluarga Nabi. Begitu. Barakallahu. Kalau para sahabat Nabi semuanya dijamin masuk surga, kalau kita tidak dijamin, pertanyaannya, habaib zaman sekarang dijamin masuk surga apa tidak? Tidak. Walaupun ngomongnya habaib, ngomongnya duriyatu Rasulillah, ya, keturunan Rasulullah, maka mereka tidak dijamin masuk surga. Kecuali kalau keturunan Nabi yang menjadi sahabat Nabi. Fahum alladzina hafidhu lana ad-dina. Mereka adalah orang-orang yang menjaga agama bagi kami. Masya Allah. Mereka lah orang-orang yang menjaga agama bagi kami. Maksudnya, jasa para sahabat Nabi lah Islam kemudian sampai kepada kita sekarang ini. Bahkan Islam sampai kemana nih? Ke Sukra ini. Ini jasanya para sahabat Nabi. Ya kan? Berapa tahun yang silam antum tidak pernah mendengar yakni apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya serta para sahabatnya ridwanullah alim ajma'in. Tapi kemudian sekarang antum telah mengenalnya. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Dakwah itu sangat berat jemaah sekalian. Memahami Islam dengan benar itu sangat berat. Tantangannya sepanjang masa. Timbul tenggelamnya. Seperti itu. Dulu ketika masih sedikit, dakwah ini tidak banyak persoalan. Tapi semakin banyak, luar biasa. Apalagi kalau dakwah itu sudah semakin berkembang, maka muncul generasi atau golongan yang berjiwa apa? Yang berjiwa apa? Berjiwa munafik. Itu akan muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau di tengah-tengah kaum muslimin akan muncul yaitu satu generasi yang munafikin. Kalau di tengah-tengah ahli sunnah akan muncul satu generasi apa tuh? Generasi munafik itu kalau dengan ahli Islam. Kalau sesama Islam akan muncul generasi apa tuh? Ya? Generasi
moderat. Ya, generasi moderat. Moderat ini biasanya muncul di tengah-tengah ya ahlu sunnah. Orang moderat ini adalah orang yang dia berpijak dengan ahlu sunnah, oke. Dengan ahlul bid'ah, oke. Kalau orang munafik dengan ahlul Islam, oke. Dengan orang kafir, oke. Betul apa tidak begitu? Lahirianya dia bersama dengan kaum muslimin, batinnya aku bersama dengan kalian, wahai orang-orang kafir. Kalau kelompok moderat ini, yang biasanya menyebutnya kelompok moderat, padahal sebenarnya bukan kelompok moderat, tapi ini adalah orang yang bingung. Dia dengan ahlu sunnah pengen dekat, dia dengan ahlu bidah juga pengen dekat. Itu ketika kekuatan ahlu sunnah semakin besar. Barakallahu, ada tidak di tengah-tengah kita yang seperti itu? Ada apa tidak? Ada. Sebelah Ustaz lah dakwanya jangan begitu. Ustaz jangan kenceng-kenceng lah dakwanya. Dia saya nggak kenceng nggak apa, dari dulu gini-gini aja kok. Kita kan dari dulu gini-gini aja kan ngajinya. Orang kenceng gimana kencengnya, imiknya juga sampai di sini aja. Orang akan datang silih berganti, akan timbul dan tenggelam, tetapi dakwah ini harus terus melaju. Yang ingin bersama dia akan merapat, yang tidak mau bersama maka dia akan lepas. Itu urusan mereka. Fahum, mereka para sahabat Nabi alladzina hafidulana ad-dina. Mereka adalah orang yang menjaga agama untuk kita semua. Wa ala fahmihim, dan di atas pemahaman mereka lah, di atas pemahaman para sahabat Nabi lah, kamulah dinu, agama ini menjadi sempurna. Kalau kita pengen agama kita sempurna, kalau kita ingin pemahaman kita ini benar, maka ikutilah pemahaman siapa? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Apa yang dimaksud dengan pemahaman para sahabat Nabi? Barakallahu fikum. Para sahabat Nabi itu bukan cuma satu, tapi kesepakatan seluruh para sahabat Nabi. Maka kita mengikuti jejak mereka, kita mengikuti ajaran mereka, ya ikhwan. Sebelum diteruskan, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, kalau saya ngomong begini sampai ngerti apa enggak? Separuh ngerti, separuh enggak? Kalau saya ngomong begini, antum nih paham apa tidak? Sebagian paham, sebagian tidak. Betulkah kita harus mengikuti cara beragamanya sahabat Nabi? Apa alasannya? Bener ku jare siapa? Apa alasannya? Karena para sahabat Nabi sudah dijamin masuk. Antum pengen masuk surga? Tidak. Kalau pengen berarti harus mengikuti generasi yang dijamin masuk surga. Siapa tuh? Itu maksudnya. Paham segitu? Manhaj salafi itu adalah manhaj yang gampang dipahami. Kalau antum saya terangkan muter-muter berarti sayanya yang salah. Atau antumnya yang nggak paham. Ya. Wa ala fahmihim, di atas pemahaman para sahabat Nabi lah, kamulah dinu, agama itu sempurna. Betul tidak? Jamaah sekalian, sekarang partai-partai pecah. Betul begitu? Ormas-ormas pecah. Betul tidak? Dakwah salafiyah pecah, dakwah salafiyah pecah. Betul apa tidak? Enggak. Antum itu prasangka antum aja. Enak aja antum nih. Jika dunia Hawaii itu kan. Dakwah salafiyah itu enggak pecah ya kawan. Tapi dakwah salafiyah itu seperti yang terpecah padahal mereka bersiasat. Nah ini, tapi ini jangan sampai disiarkan ya. Jangan disiarkan, sudah di streaming, luar biasa. Nggak apa-apalah, biar aja ya. Ya, begitu ya. Jadi orang sekarang banyak juga bicara dakwah salafiyah pecah. Enggak, dakwah salafiyah tidak pecah. Wallahi, karena saya lebih tahu daripada antum. Tidak pecah. Tapi nampak seperti pecah padahal mereka sedang bersiasah. Sebagian dari mereka mengatakan minas siasa tarku siasa. Di antara politik tinggalkan politik. Saya mau tanya, adakah dakwah salafiyah yang meninggalkan politik? Ada tidak? Ayo dong jawab. Kalau nggak ada berarti antum nggak tahu.
Kata Syekh Albani, mina siasa tarku siasa, di antara siasa, di antara politik, tinggalkan politik. Jadi Syekh Albani mengerti politik apa tidak? Mengerti politik apa tidak? Lebih hebat daripada orang yang dari ahli politik. Kenapa? Orang yang ahli politik, dia itu berpolitik untuk politik. Tetapi Syekh Albani, dia tidak berpolitik untuk politik. Saya ngomong begitu, kira-kira pusing tidak? Politiknya tingkat rendah soalnya ya. Coba tingkat tinggi kayak para ulama ya kan. Saya mah walaupun nggak ngerti pura-pura ngerti saya ya. Begitu ya kawan ya. Sebagian dari dakwah salafiyah ini yakni mereka ada yang meninggalkan politik untuk politik dan itu adalah siasah. Dan ada di antara mereka yang yakni tidak meninggalkan politik tetapi menyelamatkan akidah dengan cara berpolitik. Apa itu? Bersiasah. Dengan cara bersiasah, yakni mereka melakukan satu upaya berupa apa? Mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Dengan tetap memegang prinsip, yakni untuk menyelamatkan dakwah Islamiyah. Dengan memegang prinsip menyelamatkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan memegang prinsip dakwah salafiyah, begitu. Menyelamatkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelamatkan dakwah Islamiyah. Maka kemudian mereka mengambil bagian dari siasat dengan cara mempertimbangkan maslahat dan madarat. Maka ketika tampak maslahatnya besar, maka mereka melangkah. Ketika tampak madaratnya besar, maka mereka tidak melangkah. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ketika memang ada mafsadat, maka mereka tinggalkan. Ketika ada maslahat dan lebih besar, maka dia ambil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Tahu Ibnu Taimiyah? Tahu Ibnu Taimiyah? Orang-orang banyak yang benci kepada Ibnu Taimiyah. Perhatikan perkataan beliau. Kata beliau, jika urusan dunia, yakni engkau bingung, maka timbang mana yang lebih besar, maslahatnya atau madaratnya. Ketika yang lebih besar maslahatnya, maka ambillah dia. Ketika yang lebih banyak adalah madaratnya, maka tinggalkanlah dia. Itulah urusan dunia. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya, faradiyallahu anhum maradu'an. Allah ridha kepada mereka, kepada para sahabat Nabi, dan mereka para sahabat Nabi ridha kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal, apakah sahabat Nabi seluruhnya masuk surga? Ya. Apakah sahabat Nabi yakni mereka adalah orang-orang yang beriman? Apakah para sahabat Nabi adalah orang-orang munafik? Apakah sahabat Nabi adalah orang-orang oportunis? Ya, jawabnya tidak. Para sahabat Nabi bukan seorang oportunis, begitu. Faradiyallahu anhum maradu'an al-wajibu tujahahum. Adapun kewajiban di hadapan mereka adalah mahabbatuhum, mencintai mereka, mencintai para sahabat Nabi. Ya. Kita tahu kan kata Rasulullah SAW, hubul ansor minal iman wa bugul ansor minan nifaq. Cinta kepada yakni kaum ansor termasuk iman, benci kepada orang ansor termasuk kemunafikan. Kenapa disebut ansor? Karena muhajirin lebih tinggi derajatnya daripada ansor. Kalau orang yakni mencintai ansor apalagi kepada muhajirin. Kalau orang itu yakni benci kepada ansor, dikhawatirkan dia pun akan membenci kaum muhajirin. Ingat, al-wajibu tujahum, kewajiban kita kepada mereka pertama, mahabbatuhum, cintailah mereka.
Cintailah cintailah siapa? Para sahabat Nabi. Yang keduanya, wal iqtida'u bihim. Teladanilah mereka para sahabat Nabi. Kita harus meneladani para sahabat Nabi. Ya. Kita harus meneladani para sahabat Nabi. Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah. Mohon maaf, Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah beliau mengatakan ada dua energi penggerak supaya orang memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Apa itu? Yang pertama, hendaklah orang tersebut banyak membaca, ya, yakni keutamaan ilmu dan keutamaan mencari ilmu. Jadi kalau kita pengen semangat, ngaji terus semangat, walaupun hujan juga datang, harus baca buku-buku yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, perkara yang akan menggerakkan kita semangat dalam menuntut ilmu adalah yang kedua, yaitu hendaklah kita harus sering membaca, ya, yaitu sejarah biografi para sahabat Nabi, para salafus saleh, para ulama, biografi mereka. Bagaimana kisah mereka, bagaimana kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Saya sudah pernah menceritakan bagaimana dahsyatnya mereka dalam menuntut ilmu. Semangatnya luar biasa. Selanjutnya, fahum khairun nasi ba'da nabiyina Muhammad SAW. Mereka adalah yakni sebaik-baiknya manusia setelah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Hubbus sahabati kulluhum li madhab wa mawadatul qurba biha atawassal. Diterangkan bahwa mencintai para sahabat Nabi, ya, semuanya bagiku, ya, madhab, yakni jalan. Wa mawadatul qurba biha atawassalu, dan kecintaan, ya, kepada yang terdekat padanya itu atawassalu, maka aku bertawasul biha dengannya. Itu apa? Aku bertawasul yaitu dengan kecintaan kepada al-qurba, untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Mawadatul qurba, kecintaan, ya, kepada sesuatu yang dekat dengannya, aku bertawasul. Yakni kita tahu bahwa mereka para sahabat Nabi, ya, itu merupakan orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan. Namun mereka semua, ya, adalah para sahabat Nabi tersebut orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga mereka dijanjikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah hubbus sahabati kulluhum li madhhab wa mawadatul qurba biha atawassal. Kecintaan, ya, yakni mencintai para sahabat Nabi, ya, semuanya bagi saya adalah merupakan madhab. Artinya, ya, kita harus mengikuti madhabnya para sahabat Nabi. Kita harus mencintai semua para sahabat Nabi. Jangan dibeda-bedakan satu sahabat dengan yang lain. Semuanya adalah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dan kecintaan bagi yang terdekat dengannya atawassalu, maka aku bertawasul. Artinya kita boleh bertawasul dengan sebab atau dengan perantara kecintaan kita kepada para sahabat Nabi. Karena kecintaan kita kepada para sahabat Nabi adalah merupakan amal soleh. Bertawasul dengan kecintaan kepada para sahabat Nabi. Mencintai sahabat Nabi merupakan amal soleh. Dan kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Demikian penjelasan pada keterangan yang ke-27.
Selanjutnya 38, man hum afdhalus sahabati wa mal wajibu tujahum? Al-jawab al-khulafa'u ar-rasyidun al-arba'ah. Yaitu al-khulafa'u ar-rasyidun al-arba'atu. 4 khulafa'ur rasyidin. Pertama Abu Bakar As-Siddiq wasmuhu Abdurrahman bin Sakhr. Pertama Abu Bakar Siddiq namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Ini kelihatannya keliru. Abdurrahman bin Sakhr itu adalah nama siapa? Hah? Nama siapa? Iya, itu nama Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ini kelihatannya keliru. Ya. Keliru tentang nama asli dari sahabat Nabi yang bernama siapa? Iya. Abu Bakar Siddiq ya. Radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bahwa beliau disebutnya dengan sebutan Abu Quhafah. Mari kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama kita ya tentang sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi. Jadi namanya Abdullah bin Utsman. Dan Abdullah bin Utsman ini, Abu Bakar ini bertemu dengan Rasulullah SAW itu pada kakeknya yang ke-6. Sahabat Nabi yang mulia ini memiliki kedekatan dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah 4 sahabat Nabi the best 4. The best 4. Yaitu 4 terbaik. Nanti ada yang terkenal, yaitu the best 10. 10 yang terbaik. Nanti ditambah dengan 6 orang lagi. Seperti itu. Baik teman sekalian, saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan teruskan dengan mal amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majlis ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.